Jadi ini udah jam 5 pagi. Masih agak gelap karena ini jam 5 pagi di Bali. Dan ini jadi ada bus. Ini Trans Metro Dewata. Nah, ini sebenarnya dari jam 4.30 tadi udah jalan. Mungkin sebelumnya ya, tapi 4.30 udah bangun karena ini. Nah, ini menarik ya. Jadi ini ada ke Ubud, ada kemana-mana. Ini kayak kita mau naik ini ke Ubud. Dan menariknya udah cari-cari info dari Ubud, ternyata ada juga yang ke Singaraja. Nah, itu naik Damri. Tapi katanya cuma 1 kali lewatnya. Nah, itu mungkin kita bakal kejar itu. Jadi kita bakal ke Ubud dulu. Kita ke candi-candi di sana, baru nanti kita ke Singaraja, ada candi juga di situ. Kita lihat aja nanti ada candi apa aja. Satu info lagi. Jadi Trans Dewata ini menariknya tiap 10 menit jalan, makanya busnya banyak ya. Udah jam 4.30 udah jalan tiap 10 menit, jadi udah 3 kali ya. Nah, kita tunggu yang jam 5.10. Jadi busnya gratis. Dan ini tadi ada 2 orang lagi, tapi udah turun ya, tinggal sendiri aja nih. Oke, kita udah turun dari busnya. Nah, inilah Trans Metro Dewata. Nah, ini tapi masih belum terbit. Nah, kita mau jalan ke candi yang pertama, itu adalah Gua Gajah. Nah, itu candi dari abad ke-9 sampai 11, masih nggak gitu jelas. Yuk kita jalan. Sinarang sami nyemangihin kerahayuan.
Jadi udah di Gua Gajah. Ini nggak ada yang jaga, mungkin masih kebagian. Kita masuk dulu aja, nanti kalau disuruh daftar atau apa baru kita lakukan. Yuk, turun yuk. Jadi ini pertirtaan kuno di Gua Gajah. Kita bisa lihat di sini ada seperti 3 dewi. Tapi sebenarnya di sana ada lagi, ada 3 dewi lagi. Dan pada artikel yang saya baca katanya sebenarnya ada 7 dewi. Ada satu lagi tapi katanya rusak karena gempa. Nah 7 dewi ini katanya melambangkan 7 sungai suci di India. Lalu kita close up.
Ya, jadi itulah Goa Gajah. Luar biasa ya. Ini katanya dari abad ke-9. Meskipun ada yang bilang ini juga dari kerajaan Bali di abad ke-11, tapi goanya ini pasti udah lebih tua lagi. Jadi ukiran-ukirannya sangat bagus ya. Ini mengesankan banget. Nah, ini di bawah sini ada sungai. Kalau kita lihat tuh di batu-batunya itu katanya ada ukiran candi. Ayo kita ke sana. Itu relief candinya ada kelihatan ya. Ada dua ya. Ini ada yang kayak stupa atau catarannya, tapi ada juga di sana tuh, di batu situ. Tuh, nanti kita zoom. Inilah ukiran candi kuno ya, dari abad ke-9 sampai 11. Luar biasa. Jadi kita lihat lagi, katanya ada candi Buddha di sebelah sana. Relief candi di tebing juga ya, kayak nanti candi Gunung Kawi kalau nggak salah. Nanti kita bakal ke sana juga, agak jauh dari sini. Tapi ini kelihatan teknik zaman dulu ya, membangun candi dipahat di tebing. Sayang ini pahatan sebelah sininya sudah patah. Kemungkinan besar itu yang ada di bawah tadi, yang ada di bawah sana yang udah kita lihat. Kita bisa lihat batunya ada di sebelah situ ya. Nah, yang ini mungkin nyambung, saya nggak tahu juga karena saya bukan ahlinya. Oke, coba kita zoom dari arah sini. Ini kayaknya ada jalan keluarnya. Ini toko-toko yang masih belum buka atau mungkin tutup. Ya udah, kita naik aja, terus kita keluar, kita lanjut ke Candi Gunung Kawi. Yuk.
Oke, jadi kita keluar lewat jalan belakang. Dari tadi ngeliatin ada petugasnya nggak, soalnya kan kita masih belum bayar ya. Kalau ada minta dipungut bayaran, mungkin lain kali kalau kita kesini lagi kita bayar, karena kita masih ngejar waktu. Ini masih mau ke Candi Gunung Kawi yang ada pahatan di tebing juga ya candinya. Jadi pahatan-pahatan kuno nih, candi-candi kuno. Tapi di luar Jawa itu banyak yang bentuknya di tebing. Ini agak mirip dengan candi di India, ada juga seperti itu ya. Oke, jadi kita jalan. Karena yang dikejar waktunya bukan Candi Gunung Kawinya, tapi kita masih pengen ke Singaraja. Nah itu ada Damri sekitar jam 9, jam 9.30 di Ubud. Nah sekarang ini udah jam 7. Jadi kita mesti ngebut ke sana, terus balik ke Ubud. Yuk. Jadi ini kalau kita jalan terus, ini jalan nanjak ke Candi Tebing Gunung Kawi. Jarak 13 km menanjak terus. Ini udah mulai nanjak ya, kelihatan. Diperkirakan waktunya 3 jam. Mudah-mudahan ada angkutan umum biar kita bisa naik itu supaya masih jadi ke Singaraja. Tapi kalau enggak berarti kita bisa nggak jadi ke Singaraja. Yuk. Jadi tadi habis tanya sama yang punya warung, ada angkutan umum nggak? Katanya biasanya ada, tapi angkutan umum buat sekolah. Tapi bisa entiin aja katanya, itu carry atau Colt mungkin. Nah itu masalahnya sekarang udah jam 7 lewat 6 menit. Nggak tahu masih ada nggak, kan tergantung sekolah yang mulai jam berapa. Oke, yaudah kita jalan aja ke atas. Yuk. Oke, jadi baru aja ada Colt merah, oh bukan Colt, carry merah lewat ya, buat anak sekolah. Mau berhentiin tapi dia nggak berhenti. Pas kebetulan tadi di seberang museum ada Pak Polisi 2 jaga. Jadi kayaknya emang itu sebenarnya angkutan buat orang sekolah. Dibilang sama Pak Polisi itu angkutan sekolah. Jadi kayaknya aslinya nggak boleh naik. Tapi ya coba aja nanti kita berhentiin sekali lagi di tempat yang agak jauh. Mudah-mudahan masih ada yang lewat. Yuk. Oke, ini jadi ada tanda bus. Coba aja kalau kita hentiin di sini mau berhenti nggak? Mudah-mudahan ada yang lewat ya. Oke, kita sampai di Pura Penataran Pejeng Sasih. Ini katanya dari kerajaan Pejeng. Nah menariknya katanya ada fonogram, mesin agak modern tapi tulisannya tahun 1200-an. Jadi dari kerajaan Pejeng. Nah ini Pura Penataran Sasih. Nah di dalam itu katanya ada drum dari perunggu terbesar Pak, di Asia Tenggara. Coba kita lihat, kita bisa lihat nggak? Yuk. Ya, jadi ini di pintu depannya kita bisa lihat ya ada motif bulan, tapi kayaknya ini agak modern. Ini katanya ada fonogram yang nandain tahun 1200-an. Saya nggak tahu persis yang mana, mungkin yang di situ. Coba kita tanya-tanya. Yuk. Kalau yang Oke. udah jelas, ada Iya. di sana di museum
Di museum. Lebih jelas dapat keterangan Oh iya, tapi saya kan mau lihat yang aslinya, Pak. tentang sejarahnya. Mm-mm. Kalau saya kan juru pelihara namanya. Oh iya, Pak. Itu buku Oke. yang dikatakan. Hari kemarin kan ini pembeliannya tentang Mm-mm. Oh itu ya. bedog istilahnya di Bedog. Bali, bedog itu namanya. Iya. Tapi yang dari Perunggu ini ya. Ya dari Perunggu ini Ini luar biasa ini, Pak. Pakaran. Ini kita lihat ya. Itu tuh. Yuk kita coba zoom. Jadi itu drumnya ya. Luar biasa dari Perunggu. Ini katanya terbesar di dunia atau paling tidak di Asia Tenggara ya. Jadi inilah melambangkan zaman Perunggu di Indonesia. Nah, jadi udah catatan sejarah pun dari orang Eropa dari tahun 1700-an udah mencatat ini. Nah, inilah yang ada legendanya, katanya ini roda keretanya untuk bulan. Luar biasa ya, di situ ada lambang mataharinya. Oke, ini luar biasa sekali. Oke, kita lanjut. Halo, selamat pagi, dengan Pak siapa? Saya dengan Pak Madiwarso. Pak Madiwarso. Iya. Iya, luar biasa, tadi sempat ditunjukin ke dalam sebentar. Ini jadi luar biasa Bapak ya. Menjelaskan juga tentang keagamaan di Bali ya Pak. Iya. Jadi semuanya itu betul-betul sebenarnya tujuannya satu ya Pak. Iya, Hmm. seperti dasar Pancasila itu Ah, kan iya. satu. Iya, yang Maha Esa, Tuhan yang ya. Maha Esa, dua kemanusiaan yang ada Oh, dalam. ada. Ya itu yang harus ada persatuannya. Iya, Dari betul. suatu agama itu kan juga ada menteri Iya. agama itu. Iya. Menteri agama itu kan satu sebenarnya di Indonesia. Iya. Tidak ada menteri agama dua kan? Iya, betul. Dia harus Tetapi mewakili semua ya, nggak mewakili boleh cuma semua satu agama aja. dia sebenarnya. Betul, Itu menurut betul. saya. Iya, seperti itu. saya setuju banget. Oke, oke. Jadi itulah, nanti kita masih mau lanjut lagi ke Iya. Candi Tebing ini. Makanya kepemimpin kalau Dek nanti jadi pemimpin harus punya suatu kebijaksanaan dari Iya. sila keempat. itu. Iya, kearifan ya. Iya, kearifan itu untuk mewakili rakyat namanya itu nanti. Iya. Dek, siapa tahu Dek nanti orang jadi pejabat Dek itu. Amin. Iya. Iya. Makanya yang terakhir itu sila apa namanya itu? Yang terakhir Iya. Keadilan sosial keadilan itu sosial. seluruh. Iya, seluruh ya. Keadilan sosial itu harus untuk seluruh rakyat Indonesia. Iya, seluruh Betul, nggak Indonesia. boleh hanya untuk sebagian. Nah, itulah dasar dari Pancasila Iya. itu, menurut Ah. saya. Iya, gitu. saya setuju Pak. Jadi itulah habis bincang-bincang dapat ujangan dari Pak Madiwarso, luar biasa ya. Jadi yang penting adalah spirit kebinekaan dan persatuan untuk seluruh rakyat. Oke, kita lanjut lagi, kita jalan ke Candi Tebing, Gunung Kawi. Mungkin satu lagi yang menariknya adalah tadi bapaknya bilang seharusnya emang bayar karcis ya di sini ya. Jadi untuk biaya pemeliharaan. Tapi memang resminya belum buka. Jadi inilah berkat untuk yang jalan pagi. Jadi dianggapnya itu bukan turis tapi emang orang lokal yang pengen betul-betul menghargai ya lokasi yang kita kunjungi seperti itu. Ya turis juga mungkin juga menghargai tapi agak beda lah. Kalau kita kan pagi-pagi udah berziarah ini jalan kaki terus. Oke, kita jalan lagi. Mudah-mudahan bisa dapat tumpangan ya. Kalau nggak balik kita nggak jadi ke Singaraja. Tadi diberhentiin sama ada orang toko, bilang jalan kemana?
Saya bilang mau ke Candi Tebing. Dia bilang itu jauh, Mas, 8 kilo di Gunung Kawi kan. Itu kalau ada truk dibentin aja, bilang numpang. Nah, kita cobain lagi. Yuk. Dia bentik. Yuk. Jadi ini dikasih tumpangan sama bapaknya. Makasih banyak ya, Pak ya. Sama-sama. Yuk. Ada apa ya? Dari tampak siring. Ya, tempatnya. Kalau ini kan Gunung Kawi di depan. Ya. Gunung Kawi. Lanjut. Oke, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak siapa, maaf? Ya, sama-sama. Oke. Oke, kita duluan ya, kita turun dulu. Ya. Makasih. Dari luar. Oke. Jadi ini kita udah di Gunung Kawi. Nanti candinya itu ada di bawah situ. Yuk, kita sana. Oke. Jadi ini ya, objek wisata Gunung Kawi. Yuk. Kita masuk ke dalam. Siapa? Yuk. Jadi tawapin sarung ini supaya bisa masuk pura. Tawapinnya 40.000 tadi. Ya kita tawar 20. Sebenarnya yakin 20 dapat lah. Cuma nggak enak juga kan. Dia bilang 35, terus turun aku bilang 30 aja. Ya kayak dikasih. Ya kelihatan lah soalnya ini daerah sini kita sebenarnya banyak toko ya. Dari tadi juga sempat beberapa kali tawarin. Kan gak enak juga soalnya bisnis lagi turun karena pandemik, jadi mau nolak terlalu itu juga nggak baik lah. Ya udah, ini kita ke pokoknya dulu. Yuk. Jadi ini udah buka, kita ke loketnya dulu. Ditulis ya untuk domestik 30.000 dewasa. Ya udah, yuk. Jadi udah beli tiket. Tadi ngobrol juga sama yang penjualnya, dia bilang, "Aduh, di sini sepi sekali. Ini baru mulai ada hidup dikit, ada turis itu pertengahan Maret, jadi baru sebulan yang lalu. Karena sejak ada visa on arrival lagi, dan udah nggak usah karantina di Bali. Jadi sebelum-sebelumnya katanya meskipun udah mulai boleh masuk, masih karantina di Jakarta apa. Jadi katanya turis asing nggak mau masuk, karena katanya itu suka dihargai dinaik-naikin dan makanannya kurang enak. Nah yaudah, ini kita masuk dulu aja. Yuk. Si Pak. Udah. Hah? Iya, udah mulai nggak musim hujan ya. Jadi gunungnya sekarang mulai kelihatan. Tebingnya di mana, Pak? Kan ini tebingnya. Sana kan Turun ke bawah ya. kan 10 ada channel. Iya, saya melihat 10-10-nya. 10-nya di sini kan 5, 4. Kalau satunya itu di Pura Bukit Bunul itu. Agak jauh. Sana. Oh, tapi masih jalan dekat ya? kaki, ada Oh, jalan oke. setapak. Iya. Jalan beton Oke. ini udah.
Jadi kita udah sampai di pura atau candi tebing di Gunung Kawi. Nah, kita bisa lihat ya, ini dari abad ke-9, katanya abad ke-9. Tapi emang kelihatan kuno sekali. Itu dipahat betul-betul langsung dari tebing. Ayo kita deketin, kita ambil footage-nya dan kita perhatikan. Yang ini kelihatannya di renovasi ya, soalnya bagian-bagian yang agak licinnya itu kelihatan masih agak baru. Tapi kalau kita mau lihat yang lebih tua, itu yang di sebelah sini kita bisa lihat lebih agak kecoklatan, betul-betul dari batu asli langsung. Nah ini ya, ini gaya-gayanya betul-betul kayak gaya candi India, ini luar biasa. Jadi di Bali pun juga udah dari abad ke-9 ternyata ada pembangunan candi yang sangat luar biasa dengan pengaruh India. Luar biasa ya. Yuk kita coba zoom. Ya, menariknya di sini juga ada seperti dipahat jadi goa ya. Ini mungkin dulunya ada arca-arca atau mungkin tempat semedi. Nah, jadi di sini ada 4 candi, 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, kita coba cari lagi. Masih ada 6 lagi. Jadi ada 5 di sebelah timur kayaknya ya. Ini yang sebelah barat. Lalu katanya ada 1 lagi di kejauhan. Yuk, kita lanjut. Jadi menariknya, kalau kita lihat ini ada bekas jala tua apa ya, yang ini nih misalnya. Nah di sebelah sana juga ada tuh, ini ya. Nah jadi ini candi-candi di tebing, tapi dulunya bisa diperkirakan bahwa ini sebenarnya adalah kolam, mungkin kolam ya, tutup air. Jadi kita bisa lihat ada satu misalnya yang udah direstorasi, bisa kalau air mancurnya lagi. Nah, itu yang itu tuh ya, bisa kelihatan ya kalau airnya. Jadi sebenarnya ini candi-candi di tebing, tapi di situ sebenarnya ada sumber air, ada sungai ya. Jadi mungkin sungainya itu dibelokkan ke situ, bisa ada kelihatan lubang kecil di situ ya, lalu dialirkan ke sini. Nah itu juga tadi di bawah ini masih ada kolam lagi ya, bisa kita lihat. Jadi sini kolam bertingkat. Yang di bawah kolamnya juga udah di restorasi, tadi udah kelihatan. Nah ini ya, dan di seberangnya jadi kan ada sungai. Jadi menariknya ini 5 candi di sebelah sini tadi baru saja kita lihat, itu berseberangan dengan candi di seberang sungai.
Itu ya, candi tebing di seberang sungai yang kita lihat di awal, ada 4 di situ. Nah, oke, kita ke satu candi lagi sisanya. Ini menarik. Jadi ini candinya. Di situ kelihatannya bekas air ngalir ke sini, masuk, lalu bisa keluar dari sini. Oke, jadi inilah candi abad ke-9, candi kuno yang dipahat di tebing. Menarik ya, bahkan ada ruangan-ruangan yang juga bekas dipahat di goa. Oke, jadi kita lanjut lagi.
Jadi ini udah di ujung. Ini kelihatan ada gerbang kuno, mesti udah dikasih pagar. Nah ini yang menarik di depan ini, kita bisa lihat banyak rumah-rumah batu ya. Jadi ini betul-betul sangat kuno sekali, dari abad ke-9 sampai 11. Menariknya nih, ini seperti kayak ada jendela tapi nggak dibuka. Sedangkan yang di sini ada jendela ya. Nih, jendela terbuka. Nah, ini seperti ruang pertapaan. Ini ada pintunya, dan kita bisa lihat di dalam itu. Nah, itu ada pintu masuk lagi ke dalam ruangan kecil. Nah, ke ruangan di balik sini. Sayangnya itu gelap sekali. Jadi kalau kita masukin nggak kelihatan apa-apa ya. Coba. Oh, ada pintu itu ya. Nah, itulah rumah-rumah kuno pertapaan yang dipahat di pinggir tebing. Dan kita bisa lihat ini berlanjut terus, masih ada beberapa lagi. Dan itu ada satu candi di tengah yang tadi sempat kita lihat. Luar biasa ya. Kita ambil foto-foto lagi. Jadi barusan ada gadis-gadis yang lagi berdoa ya. Jadi betul-betul kasih persembahan. Ya, luar biasa. Jadi terasa kesan spiritualitas di tempat ini seperti itu ya. Ya, jadi masuk candi terakhir itu lewat sini ya. Betul-betul tempat yang rahasia sebenarnya kalau nggak ada dilubangin seperti itu. Oke, jadi itulah Candi Tebing Gunung Kawi dari kerajaan Bali di abad ke-9 sampai 11. Masih belum pasti persisnya kapan, tapi sekitar itu ya. Luar biasa. Oke, jadi kita lanjut lagi. Kita mau jalan mungkin ke Kintamani, tapi kita lihat nanti. Jadi mulai lebih ramai pengunjung. Ada turis mancanegara juga tadi. Ya, bagus lah, lebih banyak turis. Yuk. Jadi lumayan juga ya perjalanan ke Candi Tebing Gunung Kawi. Tadi ngeliatin, kirain ngeliat 7 bidadari tadi. Kemarin kan belum mandi, jadi tanya kamar mandi, buat mandi bisa nggak di sini? Ternyata nggak bisa karena nggak ada gayung untuk buat toilet bener-bener. Nah, cuma dia bilang boleh nih mandi di sungai aja, di sungai ini boleh pakai sabun katanya. Katanya cari aja yang agak dalam supaya nggak kelihatan orang. Jadi kita kesana lah, kita mandi di sungai. Yuk.
kita mandi di sini aja. Kita coba mandi di sini. Di sini kebetulan juga ada tempat terpencil ya buat anti andukan sama ganti baju, mungkin kita bisa di sini. Kita coba kita cek dulu. Ya, bapak mau mandi langsung kelihatan ada kolam orang, mungkin nyuci, tapi ya lepas tuh. Ya, jadilah kita mau mandi di sini ya. Ya, jadi lumayan udah mandi. Ya, lumayan segar lah. Terakhir mandi di sungai itu di Banyuwangi kayaknya. Sebelum lagi di Lombok. Kalau itu lebih segar. Kalau ini masalahnya nggak betul-betul di atas, jadi nggak jernih banget. Masih bisa kelihatan ya. Kadang-kadang ada sampah juga. Kayak gitulah. Kayak nyobain mandi di sungai di Bali. Kebetulan emang ditawarin, ya udah kita hajarkan. Sip. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi jalan. Kalau bisa kita lihat tumpangan ke Kintamani. Kita lanjut jalan lagi. Yuk. Jadi kita meninggalkan Candi Tebing Gunung Kawi. Selamat tinggal. Yuk kita jalan lagi. Ya, masih. Kalau mau ke Candi Pegulingan, kalau Pegulingan bisa lewat Tirta Empul. Tadi mas yang jaga loketnya juga bilang begitu. Tapi kalau di sini kan masuk bayar 30.000. Jadi mending muter aja, kita lewat pintu depan. Di situ mungkin gratis. Cuma katanya di sana lagi ada acara, jadi nggak bisa masuk. Tapi kita lihat aja, mungkin karena ada acara dari luar kita intip-intip mungkin bagus juga. Udah deket soalnya. Yuk. Kita udah sampai di Pura Pegulingan. Bisa lihat ya, World Heritage Mansion UNESCO. Jadi ini betul-betul sisa kebudayaan karena ini katanya candi Buddha paling tua di Bali. Nah, kita coba masuk, mudah-mudahan bisa ya. Jadi katanya ada stupa yang umurnya ada tahun 900-an. Yuk kita masuk aja dulu. Oke, itu jadi stupanya udah kelihatan. Yuk kita lanjut. Kita udah sampai di Pura Pegulingan. Jadi tadi udah ketemu pas penjaganya lagi keluar, tadi dia bilang boleh masuk untuk foto-foto aja, tapi harus pakai ini. Untung udah beli ya, jadi boleh. Sampai nanti buka aja, nanti tutup lagi. Yuk.
ini Candi Pegulingan, tapi dinamakan juga Pura Pegulingan karena bisa dilihat ya, ini memang dijadikan pura juga oleh orang setempat. Nah menariknya, kalau candi ini adalah coraknya Buddha ya, karena udah jelas dari bentuknya aja stupa, dan itu bisa kelihatan ada bodhisatwa ya. Jadi di keempat arah mata angin itu ada 4 bodhisatwa. Nah kita bisa lihat juga puncak menara stupanya ya, seperti mahkotanya itu bentuknya itu juga khas. Katanya itu dari kerajaan Pegu, dari Pegu itu di Myanmar kalau nggak salah, abad ke-10. Jadi gayanya seperti itu. Jadi sama, seperti ada hubungan budaya antara Bali dengan kerajaan Pegu tersebut. Nah, lalu yang menariknya juga adalah apa? Menariknya, kalau tadi kita sudah lihat di Goa Gajah, di mana di situ ada goa yang kelihatan ada malanya yang besar ya, kalanya yang besar. Lalu kita masuk. Nah, tapi di luarnya itu kalau ingat di sungainya itu ada relief ya, relief candi yang sudah tua dari abad yang sama. Bisa kelihatan itu reliefnya itu persis seperti puncak menaranya. Ya, nanti coba dibandingin. Nah, itulah, ini luar biasa ya. Jadi inilah candi tertua yang berbentuk stupa di Pulau Bali, yang sementara ini diketahui dengan pasti dari angka umurnya, karena ada banyak peninggalan-peninggalan lain selain stupa ini, namun nggak ada informasinya di sini ya. Nanti bisa dicek online. Ya memang ceknya di Wikipedia, tapi mungkin bisa dibagi cek tempat-tempat lain juga seperti itu ya. Ya jadi ini fondasi batunya masih banyak yang tua, namun bagian tengahnya ini kelihatan baru ya, tapi bentuknya menarik seperti ada relung-relungnya. Ini seperti Candi Singosari ya. Nah ini juga masih agak-agak baru, tapi yang tua itu adalah stupa yang bagian atas ya, bisa kelihatan. Mungkin koreksi sedikit, jadi bukan dari abad ke-9 tapi abad ke-10 ya, tahun 900-an. Nah oke, ini juga ada Aja Buddha lagi, tapi nggak tahu ini yang kuno atau yang baru, karena kalau di Bali tentu ini banyak yang bisa jadi masih baru ya. Oke, nah ini sebenarnya lokasinya persis ada di sebelah timur dari Istana Kepresidenan Tapak Siring. Yuk kita coba intip-intip dikit, katanya bagus. Jadi akhirnya nggak langsung jalan, istirahat dulu karena jalan masih jauh dan ini panas terik dan belum makan pagi juga. Jadi kita makan pagi sambil ngeliat pemandangan sawah. Ini masih posisi depannya Candi Pegulingan tadi ya. Sebelum kita jalan dari Candi Pegulingan, nah kita mau lihat dulu ke arah barat karena bisa kelihatan Istana Tapak Siring. Yuk. Ya, jadi itu istananya. Nah, jadi ada jalan tembus tuh kayaknya ke istana. Tapi ya kita nggak ke sana. Ya udah deh, yuk kita balik. Oke, jadi kita meninggalkan pura atau Candi Pegulingan. Nah, ini kita mau coba cari tumpangan lagi. Mudah-mudahan dapat supaya bisa ke Kintamani. Kalau nggak dapat, berarti kita balik pulang.
Nah ini nggak tahu malam ini rencananya gimana. Mungkin kalau bisa ada transportasi kita langsung balik aja ke arah selatan, lalu kita ke timur, kita nyebrang ke Lombok. Jadi bisa malam di kapal. Yuk. Dari tadi nggak dapat, kali ini juga jalur sepi. Kita mending sambil jalan aja, karena kalau kayak diem gitu kan kurang memberi simpati mungkin ya. Kalau kita sambil jalan, yang nengok ke belakang, nah terus ada yang lewat, kita minta berhenti, mungkin ada yang berhenti. Nah tapi kita coba aja jalan selama setengah jam, sampai sekitar jam 1 lewat lah. Kalau nggak dapet ya udah kita mending mulai cari jalan pulang. Soalnya ini rencananya kayak malam ini langsung mau cari ferry aja, kita nyebrang ke Lombok. Oke deh, yuk. Iya. Belum kurang. Jadi lagi jalan-jalan lagi. Lihat di sana ada situs purba. Nih katanya ada acara modelan atau apa gitu. Jadi lagi persiapan, lihat-lihat. Lihat tuh. Jadi bagusin. Katanya nanti jam 4, jam 5 mau ada acara, ada barong. Cuma mungkin udah nggak di sini. Jadi lihat-lihat aja. Yuk. Jadi karena kayaknya betulan nggak ada angkutan untuk bisa sampai Batur, jadi kita balik aja. Lagian di sana nggak betul-betul ada yang pengen banget dilihat sih. Itu ada yang pura yang terkenal tapi bukan yang kuno. Jadi kita balik aja. Kita coba cari angkutan ke Padang Bay. Nah ini pun juga kayaknya mesti cari Tupangan ya, karena Ubud. Ya, tadi dianterin sama mobil paling depan itu. Jadi lumayan lah. Tadi ada mobil ditawarin, ayo ikut aja. Sayangnya dia ke Tegalalang. Jadi cuma nyampe Tampak Siring, tapi lumayan. Ini kalau jalan mungkin sejam. Jadi ini lumayan lah. Dan di sini lebih rame, mungkin lebih banyak truk yang bisa kita cari tumpangan. Oke deh, ini mungkin keluar kotanya dulu sedikit. Kita cari tumpangan. Ya, jadi ini Soekarno Center. Untung ada yang berhenti. Sip, yuk.
Ya, dianterin sampai truk itu. Lumayan, ini dianterinnya jauh. Sampai lewatin Ubud ini. Jadi hemat 2 jaman lebih. Nah, ini kita jalan sedikit ke bus stop untuk naik Trans Dewata. Ayo. Langsung aja ya, terima kasih. Ya, ini udah di bus gratis. Nanti kita turun di Batu Bulan. Yuk. Oke, jadi kita udah sampai naik bus ini tadi. Nah, inilah Terminal Batu Bulan depan. Yuk. Terminal Batu Bulan tuh kalau malam bagian sini ya jadi pasar malam ya. Dari depan ada mainan anak-anak, jadi toko. Bagus ya. Mudah-mudahan busnya masih ada. Sekarang masih jam 4 sih. Katanya udah nggak ada, jadi mesti ke jalan bypass. Jadi itu jalan depan deh. Mungkin 1 kilo 2 kilo. Yep. Oke. Tadi udah cek. Jadi 1,7 kilo. Sekitar 14 menit jalan. Cuma ini kaki agak cedera, jadi mungkin lebih lama dikit. Jadi yuk kita jalan. Kita jalan dikit lagi aja ke bypass biar masih pakai. Oke. Jadi itu ke Denpasar. Ini ke apa? Padang Bay. Jadi kita bakal stopin truk di sini.